sampah Jerman. Oke, selamat siang Pak Pak Mar, Pak Ruli, Pak Fahrudin. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi kalau boleh saya pengen bercerita Bapak-bapak terkait proposal tesis saya. Nyuwun sewu, ini kok kayak agak eko suara saya. Ya, jadi kenapa masih eko ya? Tes. Oh ya, sudah. Ya, jadi pantai Jerman ini ada di Bali, deretan dari Pantai Kuta. Jadi kalau misalnya bapak-bapak traveling ke Bali, mungkin yang paling terkenal adalah Pantai Kuta yang seberangnya Hard Rock. Tapi pada masa pandemi, pemerintah Kabupaten Badung mulai berusaha mencari destinasi alternatif buat wisatawan domestik karena pada saat itu during pandemi Bali kehilangan mata pencaharian, satu-satunya yang bisa masih mereka guide untuk berwisata ke sana adalah si wisatawan domestik. Nah, pantai Jerman ini kenapa namanya Jerman? Karena sebenarnya dulu pada saat Bandara Ngurah Rai dibikin, kontraktor sama engineer yang dari Jerman tinggalnya di daerah pantai tersebut walaupun masih masih dalam salah satu kecamatan Pantai Kute gitu. Makanya akhirnya disebut Pantai Jerman. Kalau saya boleh share latar belakang, kenapa sih dipilihnya Pantai Jerman? Nyuwun sewu. Oke, kalau boleh saya mau share yang belum terejawantahkan slide di slide yang ada. Oke, jadi di 2001-2022 ini kebetulan Pantai Jerman merupakan salah satu target program CSR saya. Saya bekerja di industri FMCG yang salah satu pilar CSR-nya adalah tentang pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah. Karena harapannya pada saat kami mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah, maka kemasan-kemasan pasca konsumsi yang ada di masyarakat itu bisa kami tarik kembali dengan minim kontaminasi. Untuk itu karena kami juga dulu punya salah satu investasi di Bali, kami juga melakukan beberapa program kolaborasi dengan DLH Badung sejak tahun 2007 untuk kebersihan pantai. Akhirnya kami menetapkan bahwa mungkin Pantai Jerman bisa menjadi salah satu destinasi yang kita kembangkan dulu segmennya sebagai pantai ramah keluarga karena tadi seperti yang saya bilang kalau kita ngomongin pantai lain yang di Bali segmennya sudah lebih ke entertaining sama sport ya, ada surfing dan segala macam. Sedangkan kalau ngomongin keluarga, ibu bawa anak yang masih di stroller segala macam, itu Pantai Jerman tempat yang lebih tepat karena sudah disiapkan fasilitas infrastrukturnya oleh pemerintah Kabupaten Badung. Jadi sudah disiapkan area untuk ibu-ibu bawa stroller pun untuk disabilitas juga lebih memadai dibandingkan pantai-pantai lainnya karena tidak terlalu banyak tangga. Jadi habis dari parkiran kalau ada kursi roda atau ada stroller tinggal langsung dipakai, sudah ada jalur yang menyambung. Jadi tidak harus naik turun. Makanya akhirnya pada saat 2021-2022 saya visit ke Pantai Jerman untuk melakukan survei terhadap program CSR-nya Coca-Cola. Kami melihat ini salah satu potensi daerah yang menarik. Itu satu. Kedua, saya saat itu sebagai perwakilan industri pun tidak bisa membohongi bahwa pada saat kita melakukan CSR juga kita pengen lihat visibility brand dari CCP sendiri maupun sudah ada atau belum industri yang istilahnya berkontribusi di sana. Jadi kita lihat ini sebagai opportunity yang bagus untuk kita mengembangkan baik brand maupun masyarakat yang ada di Pantai Jerman tersebut.
Awalnya memang masuknya tidak langsung ke waste management. Kita melakukan pendampingan UMKM terlebih dahulu. Ada 52 retail, baik souvenir maupun Pujasera yang ada di sana. Kita bantu untuk pengelolaan keuangan dan segala macam. Tapi terus kita sadar pada saat para pelaku Pujasera dan retail ini ada transaksi dan segala macam, ada konsumen yang belanja terus makan di tempat. Ternyata titik-titik tong sampahnya itu tuh jauh dari area Pujasera di mana justru para turis berkumpul. Itu satu. Lalu yang kedua, mereka masih menggunakan sistem yang konvensional. Jadi nanti ada DLH lah ya, orang DLH atau pengambil sampah datang, terus udah gitu mereka kumpul di satu titik yang memang belum ada tempat penampungan sampahnya, lalu akan diambil dilempar ke TPA Suwung. TPA Suwung ini kebetulan salah satu TPA regional di Bali. Melihat kondisi itu yang tadinya kami hanya fokus di UMKM, melihat infrastruktur yang juga sudah disupport oleh pemerintah Kabupaten Badung, akhirnya berinisiatiflah kami untuk bagaimana caranya supaya si Pantai Jerman ini memang punya konsep pengembangan atau pengelolaan sampah di level lokalnya. Kalau kita ngomongin Bali, maka ada desa adat atau desa adat dan Kelian Banjar. Jadi kalau pengelola-pengelola pantai ini nih biasanya yang mengelola Banjar. Banjar tuh kalau di Jawa kayak dusun, tapi dari aspek desa adat. Kita duduk bareng sama klien Banjarnya, menanyakan tantangan terkait pengelolaan sampah. Ternyata data sampahnya kurang lebih seperti nyuwun sewu. Mohon maaf kalau saya agak jumping-jumping. Jadi seperti ini. Jadi memang dominan dikuasai oleh sampah organik dari rumput, daun, sisa makanan yang tadi dari Pujasera ya. Lalu sampah anorganik yaitu dari kemasan-kemasan, kantong plastik, botol dari yang dikonsumsi oleh si para konsumen yang ada di sana. Dan yang ketiga paling besar adalah kayu. Kayu ini adalah kayu gelondongan besar yang tersapu dari laut. Jadi di musim-musim tertentu, musim angin barat disebutnya ya, ada masa-masa dari mulai Desember sampai dengan bulan April, seluruh pantai di Bali itu kotor dan itu sudah menjadi perhatian internasional. Isi dari sampah yang terkirim ke pantai itu, yang organik paling banyak adalah kayu-kayu gelondongan. Nah, mereka pun bingung karena untuk sampai dengan saat ini, kalau itu dibawa ke TPA juga mubazir dan TPST yang ada di Bali pun belum bisa mengelola si sampah kayu gelondongan ini. Makanya akhirnya kami berpikir bahwa oke, gimana caranya kita melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah di Pantai Jerman. Pada saat di awal program, otomatis kita melakukan survei lapangan dulu. Saya memang tidak melakukan ini sendirian, ada mitra-mitra pelaksana yang kami ajak kolaborasi, kita survei lapangan, kita lihat berapa panjang pantai Jerman, kurang lebih dari 1,5 kilometer, dari panjang pantai tersebut berapa banyak tong sampah yang tersedia, terus kita wawancara beberapa pemangku kepentingan, ada pengelola pantai, ada Kelian Banjar, ada desa adat yang kita ajak diskusi bersama, para pelaku UMKM juga gitu, dan beberapa sampel dari turis yang sering main di Pantai Jerman. Dari situ kita juga melakukan penghitungan tonase sampahnya. Kira-kira per hari muncul berapa kilo atau berapa ton sih di Pantai Jerman ini, dan dari data yang tadi sebelumnya bisa kita lakukan apa aja solusinya terhadap sampah-sampah tersebut. Roadmap-nya seperti ini, jadi kita ya baca-baca dulu lagi waktu itu kebetulan saya belum ngambil mil bapak-bapak, jadi masih benar-benar belajar dari awal. Saya googling kira-kira metode kalau mau mengelola sampah tuh yang paling baik seperti apa, ada kompos, ada biopori, terus bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Kalau tadi di kuliah yang sebelumnya Pak Yanuar bilang memang harus penyederhanaan bahasa, lalu terkait aspek kelembagaan dan regulasi, karena kalau kita ngomongin Bali, ini organisasinya agak beda sama desa di Jawa. Kalau desa di Jawa hanya lurah atau kepala desa, pemangku kepentingannya. Tapi di sana ada desa adat, yang ternyata desa adat di Bali itu punya kewenangan untuk bikin namanya perarem atau awik-awik. Jadi peraturan
terkait kelembagaan desa adat, di mana pada saat individu tidak mengikuti peraturan dari desa adat yang ada, itu bisa mendapatkan sanksi sosial yang justru lebih mereka takuti dibandingkan kalau sanksi administratif atau sanksi formal dari pemerintah daerah. Kurang lebih mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di proposal ini. Jadi dari hasil pemetaan yang kami lakukan, timeline selanjutnya dari program atau penelitian dari tesis ini adalah kita melakukan metode-metode apa, metode edukasi apa yang tepat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah adat ya. Lalu skema organisasi apa yang akhirnya karena pada saat kita ngomongin industri otomatis kita tidak mau menghabiskan waktu kita di satu daerah menyuapi istilahnya para penerima manfaat tersebut gitu ya. Kita berharap mereka bisa mandiri baik secara dana ataupun inisiatif maupun solusi sehingga kita bisa lepas programnya dan kita pindah ke daerah lain. Jadi hal tersebut adalah timeline atau solusi yang coba kita propose pada saat kita mengajukan program tersebut. Mungkin itu dari saya, Bapak-Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke tahap 2. Sudah mau minum dulu? Ya, silahkan. Gelasnya beda ya kalau manajer itu yang ujian ya. Ya, sengaja Pak Asia. Iya, kalau dulu kalau mahasiswa itu biasa aja, kalau manajer gelasnya jadi beda ya. Ya tadi ini Pak Rudi. Ya, itu tadi tak kasih kuliah umum sebagai manajer Coca-Cola. Nah, sekalian. Kan kalau saya undang khusus manajer Coca-Cola kan bayar kan. Ya, bayar. Baik, kita harus berdiskusi. Tentu banyak pengalaman yang sudah didapat oleh Mbak Armi, tetapi tentu kita juga harus melihat lebih jauh bagaimana pengalaman ini kemudian dipindahkan tesis. Oke, saya mulai dari Pak Udin atau Pak Ruli. Baik, saudari panggilannya Mbak Armi ya. Armi, kayaknya unik nih. Armi tentara. Tadi penelitiannya di Jerman ya Pak. Sebelum ujian tadi udah. Oke. Ya, dari judulnya kan pengelolaan dan penanganan sampah terpadu di pantai Jerman sebagai destinasi pantai ramah keluarga. Nah, yang pertama selain pantai Jerman, saya juga tertarik dengan istilah pantai ramah keluarga. Nah, tadi meskipun tadi sudah dikasih gambaran mungkin pantai ramah keluarga itu tadi katanya bisa masuk stroller yang bawa bayi ya. Kemudian juga ada tangga, tidak banyak tangga begitu ya. Tapi menjadi ini ya baru mendengar gitu. Apakah Indonesia itu sudah sesuatu yang dicanangkan dan wisata bagaimana keluarga? Langsung aja. Ya sebenarnya kalau untuk tema ramah keluarga sendiri, kalau secara kementerian lebih ke PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
gitu. Jadi sebenarnya tidak harus pantai ya. Kita ngomonginnya lebih konsep ke destinasi wisata gitu. Nah, awalnya memang kita pengen support di Kabupaten KLA, Kabupaten Layak Anak. Tapi salah satu komponen dari si Kabupaten Layak Anak itu harus ada destinasi wisata yang memang si ramah keluarga. Nah, ini sebenarnya salah satu komponen turunan Pak dari KPPPA tersebut. Jadi pada saat program pun akhirnya kami juga melakukan audiensi atau kelunuan kepada KPPPA dan meminta apa ya semacam indikator lah ya kira-kira apa-apa saja yang harusnya pada saat kita pengen bikin destinasi ramah keluarga ini gitu. Oke, berarti kan sudah ada indikator-indikatornya ya untuk yang dikategorikan ramah keluarga. Ya. Nah, sekarang lebih ke terkait permasalahan sampah itu sendiri. Karena ini sudah dipakai istilahnya di judul, artinya kan ini menjadi bagian dari rumusan permasalahan itu sendiri ya bagi penelitian ini bahwa Anda memilih kategori ramah keluarga ini untuk dalam kaitannya pengelolaan dan penanganan sampah terpadu terutama di pantai Jerman. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hal yang spesifik yang membedakan pengelolaan dan penanganan sampah untuk pantai-pantai pada umumnya dengan pantai ramah keluarga ini? Ada enggak? Di pantai ramah keluarga ini yang membuat pembeda adalah kita kalau memang biasanya kalau kita ngomongin daerah secara umum Pak pasti akan butuh tempat apa namanya penampungan sampah di suatu kawasan entah itu pemukiman atau apa pasti akan ada. Tapi karena kita dari awal sebelum akhirnya pengelolaan sampah ini muncul dan sudah kita terlanjur menggunakan skema atau indikator ramah keluarga, maka kita harus memastikan bahwa tempatnya itu sudah pasti sesuai untuk kondisi jarak dan segala macam yang tidak bisa sesederhana tidak bisa diakses oleh anak-anak. Ada pemisahan apa namanya istilahnya segmen lah bahwa ini area Pujasera, ini adalah area tempat pengumpulan sampah Pujasera, baru area bermain anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang apakah ada pembeda yang lebih spesifik? Memang belum ada, tetapi otomatis adjustment tersebutlah pada saat kita menentukan lokasi karena pengelolaan sampah ini baru muncul setelah program awalnya berjalan, ya kita harus memetakan ulang bahwa diusahakan jangan terlalu dekat dengan daerah area untuk Pujasera sama tempat bermain anak gitu. Artinya untuk ke arah ini apa? Tempat pembuangan sampah. Tempat penampungan, ya, iya. Tapi kan kalau kalau tidak maksudnya di pantai-pantai lainnya kan juga sama. Tidak dekat dengan Pujasera. Bukan karena ini ramah keluarganya, tapi kan maksudnya untuk tempat penampungan itu ya kan mungkin tidak tepat kalau misalnya terlalu dekat dengan Pujasera misalnya. Iya, supposedly seperti itu. Iya kan? Iya. Sebenarnya pertanyaan saya itu lebih di judul sudah masuk. Ya itu di dalam penelitian ini gitu. Ataukah Anda tidak bermaksud ke sana, hanya memberikan informasi saja bahwa pantai Jerman itu memang dikategorikan pantai ramah keluarga gitu. Gimana sebetulnya? Iya, sebenarnya lebih ingin menyampaikan saja bahwa memang pantai Jerman ini sudah dibentuk, sudah ada perencanaan untuk menjadi pantai ramah keluarga. Tetapi apakah terus pengelolaan sampahnya memang berkaitan itu ya maksudnya Bapak ya kan berkaitan dengan ramah keluarga ya, ya not necessarily seperti itu sih Pak. Artinya kalau di judul itu tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Oh oke, iya iya sih. Iya. Iya benar. Karena kan kesannya kalau di judul jadi variabel yang akan Anda. Oh oke, iya paham iya. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, kan yang lebih penting mungkin jauh apa
urgensi topik ini diangkat gitu kan. Dia sudah menjelaskan bahwa topik ini diangkat pertama dari historisnya ketika pantai ini dulu diangkat sebagai alternatif ketika COVID ya, COVID gitu kan. Jadi menjadi alternatif pantai untuk destinasi wisata domestik ya. Nah, tapi mungkin yang harus lebih kuat di situ adalah yaitu justifikasinya. Ya. Kenapa Anda memilih tadi di Jerman tadi, ya kan? Itu. Jadi, adakah permasalahan spesifik yang urgent ya untuk diselesaikan, ya, sehingga perlu dilakukan penelitian ini, ya. Jadi suatu yang mungkin berbeda gitu ya dibandingkan di tempat-tempat lainnya. Even juga mungkin dibedakan dengan Kute misalnya. Nah ini itu berbeda. Gitu. Makanya kalau tadi Anda mengemukakan ramah keluarga, nah itu harus muncul juga di latar belakang, termasuk akan terus ke bawah-bawah itu, gitu makanya saya. Kalau tidak kan nanti misalnya penekanannya itu seberapa pentingnya pantai ramah keluarga sebagai basis diferensiasi dari pengelolaan pantai biasa misalnya, gitu kan? Yang saya tadi tanyakan pertama adalah ke sana. Ternyata tidak ya, tidak. Lalu juga dari sisi rumusan masalahnya kan di sini ada 5 ya masalah. Dimulai jenis sampah apa saja yang jadi timbulan, bagaimana kondisi regulasi, lalu keterlibatan pengelola pantai dan masyarakat dalam pengolahan sampah, fasilitas cukup banyak. Mungkin rumusan masalahnya kelihatannya mungkin yang bisa lebih ini, karena ini mungkin sudah S2 ya, yang critical thinkingnya mungkin, atau dengan bahasa sendiri ya, bahasa sederhananya itu mungkin banyak pertanyaan yang bukan berbasis apa, tapi lebih ke mengapa gitu ya. Gitu. Sehingga nanti nyambung dengan tujuan juga nanti lebih mengarahnya kan, ini kan ke identifikasi ya. Identifikasi timbulan sampah kan bukan hanya sekedar sampah apa saja tadi ya, bukan ya, ya kan, dari beberapa yang rangkuman dari rumusan masalah tentunya ya di situ. Itu sih kalau dari saya, mungkin rumusan masalah nanti bisa ditulis ulang yang lebih ke rumusan masalahnya, lebih konteksnya lebih ke critical thinkingnya ada lah ya, ya tidak sekedar banyak bertanya tentang apa gitu ya, seperti jenis sampah apa, fasilitas apa ya. Kalau strategi apa sih masih mending ya. Ya. Tadi presentasinya sudah sampai ke metode belum sih? Kok agak cepat dari saya tiba-tiba udah selesai? Iya. Sudah. Harusnya sih sudah ya? sudah tadi slide-nya. Oh, udah ditutup. Metodenya yaitu pengumpulan data, analisis. Oke. Kalau metode tadi pendekatannya ini apa? Kualitatif apa kuantitatif? Mix of both sih Pak. Jadi Mix, ya? kalau kita tetap kualitatif karena kan harus wawancara beberapa narasumber yang ada di sana.
baik dari sumber sampahnya, terus proses pengelolaan yang sudah existing sebelumnya seperti apa gitu. Ataukah memang tidak ada sama sekali? Terus apakah mereka sudah ada organisasi untuk waste managementnya seperti itu? Kualitatif berarti pakai apa? Kuesioner atau Iya, wawancara? kuesioner dan wawancara. Ini sudah ditentukan eh, responden dan segala macamnya. Udah. Sudah disampaikan belum tadi? Saya belum menyampaikan sih. Yang sudah kita wawancara, yang sudah kita target itu ada Banjar Kelian. Banjar Kelian itu kayak kepala dusun. Terus ada pengelola pantai yang memang mengelola pantai tersebut, sampling beberapa UMKM, baik yang Pujasera maupun yang retail. Akan ada sampel juga beberapa terhadap wisatawan yang ada di sana, sama ke desa adat. Pakai ini apa? Kan biasanya ada metode-metodenya sendiri, siapa ada snowball sampling atau hal-hal terkait untuk yang kualitatif ini kamu pakai nggak? Baru. Penentuan responden. Terus selain ke tadi juga ke responden-responden ke apa? Ke pengunjung misalnya pakai juga. Nah, terus ditentukan juga nih jumlah responden segala macamnya sudah juga belum? Belum, karena kita akan identify dulu trafficnya seperti apa sih Pak, per hariannya gitu. Misalnya di pantai itu let's say apakah 100 misalnya, oke, yang representatif let's say 20-30%. Nah itu nanti kita harus identifikasi dulu dari traffic si pantai Jermannya. Nah, itu kan bisa juga dengan ditentukan sekian persen, kan ada teorinya tuh, sekian persen dari populasi. Berarti kalau misalnya tadi kan trafficnya ya, pengunjungnya 1.000 kan berarti kalau aturannya itu misalnya 2,5% atau sekian persen kan berarti sekian persen ada rumusnya untuk minimal responden yang diambil gitu. Itu ya belum sampai ke sana ya, jadi dilengkapi ya. Nah, juga fokusnya untuk unit analisisnya kan tadi mewakili apa tadi masyarakat gitu kan. Lalu kelembagaannya tadi juga disebutkan apa saja kan sudah ya. Nah, ada di situ dan unit observasi dari mulai misalnya rumah tangga, pedagang, petugas kebersihan ini semuanya masuk ya. Jadi ini mungkin di dalam metode harus lebih dirinci lagi ya. Unit analisisnya seperti apa, setting, waktu, metode, dan lain-lainnya. Analisisnya pakai apa jadinya di sini? Masih pakai stakeholder mapping, SWOT, sama network analysis sih Pak. Network analysis. Iya. Scoring pakai skala Likert pakai? Belum ke sana sih Pak. Belum. Oh ya nanti kalau pakai apa responden itu kan nanti analisisnya salah satu alternatifnya adalah skala Likert. Nah itu coba nanti dilihat lagi ya. Kan nanti harus dianalisis juga untuk yang terutama untuk yang ke analisis yang kayak responden analisis. Observasi. Ini nanti juga harus dilengkapi dengan list untuk
interview apa namanya Pak? Di sini kan observasi, wawancara, kuesioner, ya, kuesionernya itu. Tadi yang saya maksudkan adalah indikator atau variabel yang diukurnya seperti apa, sampai nanti ada uji validitas dan reliabilitasnya biasanya. Kalau di kan pakai kuesioner ya, ya, pakai enggak? Enggak sampai ke situ. Tadi saya tanya iya. Iya gimana? Mm-mm. 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 Rekognisi masalah pembelajaran RPL, RPL.
Oh. Di pantai Jerman. Iya. Kalau gitu mungkin aku boleh lanjut cerita. Karena aku sendiri bingung tadi mau presentasinya ala ala tadi pagi atau ala, ala sidang tesis. Iya, aku agak bingung. Jadi kalau boleh Pak Mar, aku sharing sedikit lagi ya. Iya betul Bapak-bapak sebenarnya kalau boleh flashback ke belakang, kenapa akhirnya saya ngambil MIL? Karena sebenarnya saya sudah mau nggak mau terjun duluan dengan trial and error. Lalu karena saya merasa saya tidak paham, saya nggak ngerti sama sekali waste management. Jadi korporasi saya dibeli oleh Eropa di 2021, tiba-tiba kami dikasih target bahwa harus bisa menggunakan EBT, harus bisa narik lagi kembali kemasan plastik, dan saya nggak paham apapun soal waste management. Akhirnya sambil saya melakukan program yang diamanatkan oleh CCP, saya berpikir, oh kayaknya saya harus belajar teorinya nih, apa sih waste management gitu. Iya mungkin dulu waktu kecil ya, waktu SD, SMP kita diajarin sampah harus dipilah, oh, organik bisa dikomposting, tapi terus apa nih pada saat kita berinteraksi langsung ke masyarakat, ke pemerintah daerah, ekspektasi yang mereka harapkan ke CCIP adalah industri lah yang menyelesaikan permasalahan sampah. Itu fakta yang saya dapatkan pada saat saya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi gitu. Bahwa oke, industri bisa invest apa. Dan mereka langsung mention insinerator, apa namanya, pirolisis gitu, itu langsung disebut. Tapi mereka sendiri tidak memahami bahwa kondisi sampah yang ada di daerah kita masing-masing itu seperti apa sih, kondisi masyarakatnya bagaimana sih gitu. Akhirnya kami pun menginisiasi beberapa program di daerah, memang levelnya masih level kecil, desa atau banjar atau dusun gitu ya, karena kalau kita mau langsung besar, otomatis bisa saja errornya juga besar gitu. Itu kembali ke pemahaman awam saya. Makanya pada saat program Pantai Jerman ini berjalan, barengan juga sama Gentan gitu. Di apa, kita coba trial juga di Pasuruan, kita juga jalan bersamaan dengan Pasuruan dengan 3 karakter masyarakat yang berbeda. Apabila ditanya terkait teknologi kebaruan dan segala macam, faktanya memang kalau kita ngomongin jenis sampah, Jawa Tengah dan Jawa Timur mirip Bapak-bapak sekalian. Areanya masih area desa tapi juga area industri mix. Sedangkan kalau di Bali mereka punya kegiatan upacara yang cukup banyak. Ada canang, ada banten, sesaji, ditambah lagi
khusus untuk daerah pesisirnya mereka terkena musim angin barat itu, di mana pantai-pantai di Bali pasti tercemar sama sampah yang dikirim oleh air laut, dan ternyata memang kebanyakan itu dari Banyuwangi dan Australia sampah-sampahnya. Itu ada yang kayu gelondongan, ada juga yang kemasan-kemasan plastik. Coca-Cola sendiri sebenarnya sudah berinvestasi di 5 pantai di Bali dari 2007, jadi kita patungan sama DLH Kabupaten Badung untuk menggaji 75 kru pantai yang membersihkan 5 pantai itu setiap paginya. Tapi kita tidak bohong bahwa sampai dengan kita dibelinya oleh global, akhirnya memahami bahwa kita nggak bisa terus ngasih fresh fund untuk kebersihan, sedangkan masyarakatnya aja tidak mau untuk merubah behavior changing gitu. Akhirnya kita coba trial di Pantai Jerman. Kenapa Pantai Jerman? Mungkin sebelumnya tadi saya sudah jelasin kenapa-kenapanya, tapi di sisi lain pantai-pantai lain sudah terlalu komersial. Jadi pada saat kita mau melakukan CSR, mindset mereka adalah kita mau marketing. Akhirnya kita cari lokasi yang memang tidak sekomersial itu. Jadi di beberapa daerah di Bali itu kalau kita mau bikin program, warganya harus dibayar bapak-bapak buat diedukasi. Nah, itu alhamdulillah tidak terjadi di Pantai Jerman. Walaupun akhirnya kita menemukan lagi pembedanya di Gentan karena ada Permendes ya Pak ya nomor 7 2021 bahwa kepala desa itu wajib mengelola dana desa berdasarkan SDGs, salah satunya lingkungan. Di Bali mereka tidak terlalu peduli dengan SDGs, makanya ternyata kita menemukan tapi ada Perarem dan Awik-Awik ini di mana kita bisa embed ke desa adat. Jadi kita coba lakukan apa yang mirip seperti di Jawa, tapi memang organisasinya yang berbeda yang kita approach. Kita mau nggak mau memang harus minta ke desa adat karena orang yang baru lahir sampai dengan mati pasti akan diurus oleh si komunitas Banjar ini, dari dia upacara kelahiran, dia menikah, dia di ngaben, dia akan melekat sehingga sanksi di desa adat ini yang menjadi lebih menakutkan. Iya betul, wawancaranya sudah mulai berjalan sebenarnya Pak, sudah berjalan, malah kita ngobrol sama kalian Banjar dan segala macam. Beberapa oknum pun akhirnya bisa dibilang masih menganggap sampah itu bukan isu yang harus mereka kelola. Mereka berpikir bahwa ya sudah ada Coca-Cola saja yang selesaikan gitu. Di sisi lain ternyata mereka dapat dana yang cukup besar dari majelis desa adat, sekitar 100 juta per bulan. Nah, yang sebenarnya kalau mereka mau itu bisa dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah pada saat kita survei yang lainnya seperti pengelola pantai sama UMKM-nya, mereka sebenarnya cukup memahami bahwa kalau tempat saya kotor, kita tidak bisa menanyakan hal-hal yang sophisticated karena ternyata pengelola sama yang dagang di sana itu rata-rata lulusan SD SMP dan sudah agak sepuh gitu ya Pak ya. Jadi tidak bisa yang terlalu sophisticated juga, tapi mereka menyadari bahwa kalau ini sampah tidak saya kelola sendiri, tidak saya bersihkan, otomatis tidak estetik lah ya, keindahannya berkurang, bau, orang jadi nggak mau beli dagangan saya gitu. Jadi pada saat kita bikin program di sana, justru kita terselamatkan oleh para pelaku usahanya yang ada di sana gitu, sehingga akhirnya mereka lah yang mendorong mendorong si pengelola pantai dan banjarnya supaya disusun semacam kelembagaan untuk pengelola sampah dan mau disusun peraremnya, walaupun kita tidak bisa karena balik lagi perarem ini sifatnya adat, kita sebagai industri tidak bisa terlalu mendorong yang mengintervensi lah, kurang lebih seperti itu. Total di sana ada 52 pelaku usaha. At some point mereka mau sebenarnya mengikuti arahan dari kami, namun karena pengelola pantai tidak on board dengan program tong sampah yang sebenarnya sudah dialokasikan, terus udah gitu mekanisme yang sudah disusun untuk kapan, kebetulan Coca-Cola punya collection center namanya TPS 3R Seminyak, Bapak yang bantu narikin botol-botol. TPS 3R Seminyak sebenarnya sudah komit mau membantu kami untuk ayo dong tolong ditarikin sampahnya gitu. Tapi karena pengelola pantai tidak mau membantu pengaturan pengumpulan sampahnya, akhirnya penarikan itu yang
bisa dikatakan tidak sesuai. Iya betul program ini ter-acknowledge oleh Kemen PPPA gitu ya. Kita disupport beberapa area edukasi dan apa namanya area tempat bermain anak dari Kemen PPPA dan kita usahakan memang area tersebut tidak terkontaminasi oleh tempat-tempat pengumpulan sampah walaupun bisa dibilang memang belum bisa sempurna gitu dan pada saat kami beraudiensi dengan Pemkab Badung bahwa Pak karena kan kalau di Indonesia kadang kalau atasnya ngomong biasanya bawahnya masih bisa terpegang ya Pak ya. Ternyata tidak terjadi karena ternyata sayangnya partai politik di Bali masih menjadi sesuatu yang apa ya yang attach karena salah satu tokoh politik yang ada di pantai tersebut berbeda partai dengan pemimpin yang sekarang gitu. Jadi memang proses program si Pantai Jerman ini yang tadinya UMKM lalu bertambah ke waste management butuh 1,5 tahun kurang lebih untuk kita edukasi kita coba berjalan minimal sebulan sekali, kita mengerahkan anak-anak KKN dari kampus yang kita kolaborasi itu namanya Undiknas, Universitas Pendidikan Nasional untuk membantu monitoring, tetapi strategi atau mekanisme yang kita tawarkan untuk akhirnya pengambilan sampah secara terintegrasi bersama TPS 3R itulah yang akhirnya kurang bisa berjalan karena yaitu kepentingan politik yang berbeda antar satu daerah kurang lebih seperti itu. Saat ini sudah exit Pak kebetulan berjalannya sekitar 1,5 tahun lebih gitu. Tidak kan? Tidak. Kita evaluasi sudah kan sudah 1,5 tahun. Ya, kalau sudah tidak harus dengan ekstrim. Seolah-olah kalau mau melakukan tinggal kita ada evaluasi.
Oh iya. Oh, oh. Memang Partai Jerman namanya Pak. Benar. Bapak bukan ada Bapak Mas Sandiaga Uno di Partai Jerman. Iya, betul. Oke, Pak. Oke. Ya Pak, mahasiswa di sini mahasiswa Pak, bukan ini Pak. Desa di Segaru. Nama Banjarnya Banjar Segaru. Banjar Segaru. Oke. Oke. Ya. Ya, ya, ya. Ya, Banjar Segaru. Ada lagi sisi itu ya.
Ada itu ada. Udah jawab ya. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah mematokkan bahwa sekian rupiah itu sudah harus bisa efektif untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya Pak ya. Tapi kita memang ada capaian numbers dari sekian rupiah itu satu berapa numbers of human yang reach out dari program tersebut. Lalu kita pun kalau misalnya nanti bentuknya dalam lembagaan ada bentuk KSM atau itu dalam BUMDes misalnya gitu ya, kita akan minta within a certain period berapa tonase yang bisa mereka collect, dan ini tidak terpaku dengan sampah kita aja ya, karena kan kalau kita ngomong behavior change itu kan termasuk ke organik, anorganik segala macam gitu ya Pak ya. Nah itu kita juga ada breakdown angkanya, tapi memang diketahui juga pada saat kita mengeluarkan data yang bisa kita klaim itu hanya sepanjang kita mengeluarkan dana saja. Setelah dananya selesai, CCP tidak bisa mengklaim lagi berapa numbers, entah itu orang yang reach out atau sampah yang terkumpul dari yang sudah dilakukan oleh masyarakat gitu Pak. Jadi bentuknya dalam bentuk jumlah manusianya, let's say penambahan nasabah di awal misalnya kalau kita bikin modelnya bank sampah 0 nasabah, oke. Kalau program ini 1,5 tahun, berarti per bulannya ada kenaikan berapa nih untuk nasabahnya? 1 orang kah, 2 orang kah, itu kita track tiap bulan. Terus tonase sampah terkumpul nggak di tiap bulannya ada kenaikan atau ada penurunan. Nah nanti kita identifikasi lagi kenaikan penurunannya, misalnya tadinya sudah naik kan ada penambahan nasabah tapi tidak sinkron nih misalnya dengan kenaikan jumlah tonasenya, ya bisa aja karena ternyata masyarakatnya sudah melakukan lebih prefer melakukan pengurangan konsumsi dibandingkan pembelian. Tapi itu pasti akan ada tracking record bulanannya, walaupun pada saat program selesai dana sudah tidak lagi digelontorkan oleh CCIP tidak bisa lagi meminta klaim data tersebut. Ya. 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 Page-nya atau di actionnya gitu ya Pak ya berarti ya. Ya. Ya, ya, betul. Ya, ya, ya. Itu ada, kalau tracking itu seperti itu ada. Ya,
Baik, Pak. Kita ke ranah pecalang, pecalang, Kak. Oh, pecalang itu sebenarnya kalau di Jawa kayak siskambling gitu Pak, kayak hansip ya. Tapi memang mereka lebih mengatur kegiatan upacara adatnya. Jadi kalau di Bali itu orang dari lahir 3 bulanan ada upacara 3 bulanan. Terus udah gitu kalau di sini kan ada weton ya Pak ya. Mereka juga ada namanya otongan. Nanti masuk masa jelang masa dewasa ada potong gigi. Terus nanti apa namanya ada juga ngamen masal. Nah itu semua dikelola oleh desa adat. Nah si pecalang dan banjar inilah yang kan masyarakat buat istilahnya ngayah Pak. Ngayah itu kerja bakti gotong royong. Jadi kalau yang menikah saya gitu ya, saya menikah di Bali gitu. Maka tetangga-tetangga ya harus bantuin bikinin sesajinya segala macam. Terus kalau saya punya anak saya 3 bulanan ya tetangga-tetangga inilah yang apa namanya yang harus ngebantuin saya. Nah di satu desa adat di Seminyak itu punya peranan yang cukup menarik Pak. Dan ini yang berusaha saya copy. Jadi pada saat ada orang yang tidak mau memilah sampah, nanti pada saat dia punya hajat, warganya dilarang ngebantuin orang itu. Gitu. Jadi kalau nanti dia ada butuh kaben, ada anaknya apa potong gigi, anaknya apa segala macam, warga warga apa desa adat akan keluarkan semacam surat menyatakan bahwa keluarga A tidak melakukan pilah sampah, maka kita hukum selama 3 bulan tidak boleh ngayah di keluarga tersebut. Nah, ternyata hukum itu tuh lebih menakutkan daripada sanksi administratif dari pemerintah administratif gitu. Nah, makanya akhirnya saya pikir kalau Bali mungkin bisa menggunakan sistem ini. Terus ternyata kan tiap pagi itu mereka sembahyang 3 kali dan sembahyangnya kan butuh apa ya ya betul sesajen dan ternyata kenapa kenapa akhirnya sampah menjadi masalah yang tidak tersolusikan karena warganya sendiri mungkin karena udah banyak yang apa ya pengen cepat segala macam yang ada di sesajen. Harusnya sesajen itu kalau konsepnya agamanya mereka adalah harus bisa kembali ke tanah gitu ya, tapi mereka naruh permen, naruh rokok, naruh apa jajan-jajan yang dibungkus yang akhirnya kalau misalnya itu ditaruh di teras lingkungannya terus kena bau angin atau ke bawah air itu kan menjadi sampah gitu. Nah, baik kalau kita ngomongin ada pacaran namanya galungan kuningan terus mereka pacaran di samping ada satu fenomena di mana ya sudah isinya adalah sampah sampah si sesajen itu kan sampah itu karena sudah terkontaminasi dengan apa stapler kontaminasi dengan permen segala macam itu nggak bisa lagi dijadikan biopori gitu. Nah isu itulah yang akhirnya juga sebenarnya masyarakatnya Bali sendiri tidak menyadari bahwa karena mereka pikir ini kan tapi bahan-bahan organik segala macam ya, tapi kalau sudah tercampur dengan material lain kita nggak bisa lagi kategorikan organik. Nah kesadaran itu juga yang sebenarnya kita pengen bawa ke masyarakatnya gitu. Kita yang di Pantai Jerman ini ayo kalau misalnya pagi-pagi mencanang istilahnya ya udah kasih taruh aja makanan yang memang sudah kebuka karena kan misalnya banyak anjing liar gitu. Jadi biar bisa dimakan sama anjing liar gitu. Jangan dicepret pakai gigi gitu. Jadi kalau nanti ke bawah hanyut ke laut itu bisa 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 apa ya saya ya tidak mencemari lah. Ada Pak, ada jadi ada jajannya, ada jajanan. Mereka menganggap leluhur itu bisa mengkonsumsi apa yang kita konsumsi. Jadi makanya selain bunga ada makanan juga, bahkan kadang minuman Pak. Jadi kalau misalnya lungsuran ya, jadi mereka sembahyang pukul ada jajanan ciki-cikian, ada minuman. Nanti kalau misalnya yang sadar gitu ya diambil lagi itu mereka konsumsi sendiri. Tapi itu memang persembahan dulu mereka wadah sembahyangnya. Iya, kita kalau galungan kuningan soalnya dipakai buat sembahyang.
DKI itu juga tantangan tersendiri karena yaitu apa yang tadi saya bilang cerita ke Bapak, kita sempat ada program Sampah Bandung menggaji petugas kebersihan, terus sekarang programnya sudah tidak ada lagi semenjak global berubah konsep program CSR. Terus kita sudah bikin collection center, kita bikin bank sampah kayak di Pantai Jerman, di daerah juga keluarlah daerah yang di gerakan Bali Bersih itu larangan di terus kita sodorkan skema Permen 75 kami yang peta-peta jalan pengurangan sampah itu kan laporannya ke KSH, bahkan termasuk angka tonasenya kami sampaikan, padahal itu sebenarnya hanya halaman tertentu saja yang boleh akses, tapi jawabannya adalah itu apa tidak efektif dan hanya kamuflase gerakan. Gitu. Iya, kayak tadi Bapak nanya kenapa nggak ngomongin Batu aja nih. Banyak banyak penerima finansialnya ya gitu. Iya, iya semua. Iya, semua yang ya. Jadi buat dia AMDK itu dalam bentuk air minum, air yang diminum. Makanya iya. Nggak boleh karena SDE-nya Gubernur Bali sebenarnya sepertinya dia pengen cipin Pak, dia pengen menjadi, dia pengen karena kan dia baru sebenarnya dia sadar bahwa itu ada rupiahnya, apa kemasan botol itu yang paling gampang mencapai rupiah, jadi di dalam dan dia yang sedang dia susun dia akan bikin kayak semacam perusda, jadi industri itu harus melekat pada perusda untuk menarikan kembali botol dan waktu yang berhasil kita tanyakan, kita sudah menanyakan, kita tidak berhasil mendapatkan jawabannya karena Pak Gubernur ini agak unik ya. Jadi pertama pada saat yang mengeluarkan SD itu biasanya adalah hari Bali dan arahan dari ya lagi katanya hari Bali arahan data sampah, tapi pada saat kita kembalikan data SPSN sama data brand audit dari beberapa NGO, ternyata botol plastik itu sebenarnya nggak masuk, yang masuk adalah kemasan ini apa saset itu multi-layer. Terus dia berkilah bahwa dia sekarang yang dampak dia tempat botol plastik hasil baru saya membuat saset yang buat apa ya di so ya
Pak Fuad, halo? Dia lagi ada ini kok, ada apa? Beliau lagi tiba-tiba ada monef. Oke, oke. Saya rasa itu Bu Armi, terima kasih. Jangan lupa jadwalnya, oke? Agak saya, bukan saya ya, agak prodi apa istilahnya, beri semangat gitu. Dan asistennya banyak, terutama untuk membantu membuat skrip, ya. Skrip-skrip, tulisan-tulisan pendek tentang apa yang sebenarnya sudah dikerjakan di Bali, bagaimana program-program itu dijalankan, seperti apa sendiri, kan dalam bentuk tulisan gitu ya. Oh, ini ada Pak Fuad. Monggo Pak Fuad. Tes. Monggo Pak Fuad. Halo. Tes Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Tes. Jadi ada. Kayaknya masih monef mungkin. Iya. Halo Pak Fuad. Ini sudah 1 jam lebih ya. Terpaksa kita tinggal saja ya. Itu ya. Terima kasih. Sidang proposal kami tutup. Tetap semangat 1 bulan lagi. 1 bulan lagi itu berarti bulan akhir Oktober. Iya, akhir Oktober. Enggak, akhir Oktober 30. Oke, nanti kalau tidak dibatasi enggak lulus-lulus nanti. Nanti akhir Oktober kita estimasikan tanggal 30-an. Nun sewu ini nanti ujiannya online. Oke, sudah saya tetapkan online ya. Tapi kalau kamu mau sekalian main-main sama temenmu ke Semarang boleh. Ya, tapi online ininya gitu. Nah, supaya dipastikan, tapi kalau nanti Pak saya pas kebetulan ada site di pabrik Semarang misalnya itu boleh. Kalau pas ini tapi defaultnya online. Oke. Tapi kalau kamu pas kunjungan ke Semarang mau offline boleh. Saya rasa itu estimasi tanggal 30 ya. Nanti seminggu sebelumnya mohon dikonfirmasi ke kami sehingga nanti bisa dipersiapkan administrasi terutama SSO-nya. Terima kasih. Ujian ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di